Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan pagi ya? Oke. Kita sedang membahas tentang posisi kita di dalam Tuhan. Kita buka sama-sama Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 adalah sebuah posisi yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Dan posisi ini gak bisa diambil sama siapapun karena kalau sudah ditetapkan posisinya itu luar biasa. Bahkan kalau kita tarik lebih dalam lagi, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sesuatu yang diberikan sebagai seal atau sebagai meterai. Meterai itu artinya bahwa kita adalah milik Tuhan. Kemudian ada kata yang namanya dijamin dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya pledge. Dijamin itu adalah berarti Roh Kudus adalah tanda yang Tuhan berikan kepada kita dalam tanda kutip down payment. Untuk supaya kita bisa mengecap yang namanya kekekalan. Jadi semua janji Tuhan sampai nanti kepada kekekalan itu sudah diberikan jaminannya lewat Roh Kudus yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya ada kata sealed and pledge. Ya itu kita gak mau belajar itu, tapi saya mau kasih tahu aja bahwa posisi kita di dalam Tuhan itu sudah dimeteraikan sama Tuhan. Dan tidak akan ada bisa satu orang pun, atau siapapun, atau iblis pun, atau siapapun yang bisa menggagalkan yang namanya posisi itu. Itu sebabnya doa Bapa kami adalah doa yang sepatutnya diajarkan dan kita ucapkan tiap hari. Ya, ada kata di situ ampunilah dosa kami. Kata ampuni dosa kami itu berbeda dengan kata pengampunan dosa di awal ketika kita terima Yesus. Kata ampuni di situ adalah lebih tepatnya maaf ya Tuhan, gitu loh. Jadi gini, waktu saya menikah, udah pasti saya buat salah, istri saya buat salah. Kalau buat salah kita bilang apa? Maaf ya sayang. Apakah posisi saya langsung tidak berubah, gak jadi suami dia lagi? Enggak, tetap sama. Jadi kalau kita minta pengampunan hari ini bukan karena Tuhan ampuni ya Tuhan, aku salah nih Tuhan, ampuni ya Tuhan, benar nih Tuhan, benar ya, tuh ampuni ya. Enggak gitu, pengampunan sudah diberikan. Bahkan pengampunan sudah dikasih di kayu salib itu sebelum kita lahir. Jadi ketika kita bersalah dan kita minta ampun, maaf ya Tuhan, sorry ya Tuhan. Dengan sebuah kesadaran bahwa terima kasih Tuhan, dosaku sudah diampuni. Gitu loh. Karena kita hari ini hidup taat karena kita sudah dilayakkan. Hari ini kita gak usah berdoa lagi minta Tuhan layakkan aku ya, layakkan aku. Enggak, Tuhan terima kasih saya sudah dilayakkan. Hikenu bahasa aslinya. Ya. Itu akhirnya menjadi banyak perdebatan juga karena banyak orang masih berpikir kita harus mengerjakan keselamatan Pak. Mengerjakan keselamatan itu bukan working for salvation tapi working out. Working for itu artinya saya berusaha untuk mendapatkan keselamatan, udah dapat. Udah selesai, kata tetelesta itu luar biasa, sudah selesai. Sudah selesai titik udah. Bahkan tirai bait Allah terbelah dua. Itu berarti kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Dalam kondisi berdosa bisa datang ke hadirat Tuhan. Dulu mana bisa, ada mediator namanya imam besar. Harus pakai dia, ada hari atonement day, sekali setahun dia masuk berhadapan dengan Tuhan. Mewakili manusia, kalau dia gak kudus mati dia. Jadi ruang maha kudus itu juga merupakan ruang yang mengerikan juga bagi dia. Nah itu ada mediator, nah sekarang kita memiliki mediator unggul, yaitu mediator agung kita, yaitu Yesus. Hamba Tuhan, saya nih, Pak Risa, bukan mediator. Jadi jangan kultuskan hamba Tuhan, mediatornya Yesus. Jangan dikultuskan hamba Tuhan. Seringkali kan sama Tuhan dikit-dikit mintain doa. Enggak apa-apa mintain doa. Tapi saya pernah doain orang sakit sampai 7, 1 tahun meninggal semua yuk. Sampai sempat terkenal loh, tahun berapa tuh waktu itu ya. Itu hamba Tuhan kalau doain orang cepat mati. Jadi kalau lo butuh apa-apa, kalau udah deket-deket mau kematian, minta doain aja, cepet loh. Akhirnya terkenalnya begitu. Sampai-sampai ditelepon, Pak, kami dengar Pak. Bapak kalau doain orang, cepat ketemu Yesus katanya. Ini Pak, Papa udah sekarat di rumah. Kami udah home care Pak. Kami mengundang Bapak ke rumah untuk doain Papa. Buat apa Bu? Bahasanya rohani banget. Supaya yang terbaik terjadi. Cielah. Waktu saya datang sama istri saya di mobil. Lucu juga ya sayang. Biasanya kalau kita doain orang, doa kesembuhan. Ini doa kematian. Sampai di sana datang berdua sama istri saya. Tengah-tengah doa, si Om ngomong gini. Yang saya lihat datang lebih dari 2. Lebih dari saya sama istri saya. Keluarganya kisruh. Wah Papa dapat penglihatan. Papa ngelihatnya lebih dari 2, berarti ada malaikat penjemput. Udah selesai doa kita pulang. Seminggu setelah itu saya dapat telepon, kaget loh saya pas telepon. Karena ngomongnya gini, Pak mujizat terjadi Pak, aduh mujizat apaan? Papa sembuh total, wah yang benar. Ya seperti dapat organ baru Pak, bisa jalan-jalan dan luar biasa Pak. Sembuh Pak, sehat. Saya seneng dong. Saya kasih tahu istri saya, kamu tahu gak si Om sembuh loh. Istri saya bilang apa tau gak? Luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lain meninggal semua. Gak bisa kultuskan hamba Tuhan, gak bisa. Ada mediator agung kok. Udah gitu mediatornya itu luar biasa. Kita menyembah raja yang mati bagi kita. Raja di dunia dikawal sama pengawalnya. Pengawalnya mati buat rajanya. Makanya kalau main catur kan raja terakhir. Pion-pionnya pada mati dulu semuanya.
Ini enggak, di dalam prinsip kerajaan sorga, rajanya mati bagi kita. Bahkan dikatakan dia perintis, prodromos. Prodromos itu artinya orang zaman dulu yang lari ke dalam kota teriak, "Hei, raja mau datang, orang penting mau datang." Rakyat langsung berbaris di pinggir jalan. Menghormati ada orang penting mau datang. Bayangin loh, Yesus tuh prodromos dikatakan. Berarti apa? Seolah-olah ya, waktu dia katakan tetelestai sudah selesai, dia lari ke pelataran sorga dan dia katakan kepada isi sorga dan juga Bapa di sorga, sebentar lagi ada orang penting mau menghadap hadirat Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Dahsyat. Makanya tirai bait Allah terbelah dua. Gak ada lagi tuh yang namanya ritual-ritual, gak ada udah. Jadi jangan kultuskan tata ibadah. Jangan dijahit lagi tuh tirainya. Terus kita mulai ngajarin ngawur-ngawur, kalau kamu gak gini ntar Tuhan gini, kalau aku Tuhan gini ntar kamu gini. Udah jadi berkondisi sama Tuhan. Hormati tata ibadah, jangan dikultuskan. Sampai kapanpun tata ibadah pasti ada salah-salahnya. Saya udah tahun ke-25 nih pelayanan mimbar, udah kemana-mana lah. Yang lihat blunder-blunder di atas ini udah sering lah. Misalnya, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini, ini di luar kota nih. Gembala sidangnya mau doa tutup. Terima kasih Tuhan berkati istri-istri dan anaknya. Maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya. Ketemu sama gue orang yang suka bercanda ya, pas dia turun mimbar, emangnya gue Salomo istrinya banyak. Sorry pak. Itu masih mending. Ada ibadah lagi, tanya adik saya tuh. Ini ibadahnya dia, adik saya Jesse yang khotbah. WL-nya di depan, semangatnya minta ampun. Tuhan, kami gak mau malu-malu hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Maksudnya benar, ngucapnya salah, benar gak? Kasian loh. Tiba-tiba ada yang teriak di belakang, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan gitu. Waduh makin kisruh deh tuh ibadah, baru mulai lagi. Udah gak bisa pimpin dengan benar akhirnya. Gitu loh. Jadi blunder-blunder terjadilah di atas ini, udah biasa lah begitu. Jadi yang dikejar adalah Yesusnya. Dan plus jangan dikejar-kejar juga yang namanya mujizat-mujizat. Makanya ya kalau KKR ke mujizat segala macam rame. KKR pertumbuhan rohani, sepi. Yang dikejar-kejar itunya soalnya, kejarlah sumbernya. Kejarlah Yesusnya. Makanya yang ketika orang-orang kusta sembuh, 10 tahu yang kusta kan? Yang balik berapa? 1. Yang 1 balik ngomong apa? Terima kasih ya Tuhan. Terpesona sama sumbernya. Terpesona sama sang pemberi mujizat. Yang 9 kabur, terpesona sama pemberiannya. Yeay sembuh, kabur. Sama seperti anak kecil. Dulu anak-anak saya waktu masih kecil ketika saya baru pulang dari luar kota dipeluk saya. Hi Dad, how are you? I miss you. Udah seneng banget dengarnya kan. Kangen aku Dad, ujungnya gak enak. Oleh-olehnya mana? Sekarang mereka udah pada dewasa. Ketika mereka peluk saya, udah Dad, I miss you. Titik. Selesai udah. Mereka terpesona sama bapaknya. Dulu waktu masih kecil, ketika dikasih kado, mereka terpesona sama kadonya kan. Dan kita ngajarin apa sama anak-anak kita? Bilang apa? Mereka bilang terima kasih kan, kita dilihat gak? Enggak. Thank you Dad, thank you Mam yang dilihat kadonya. Mereka terpesona sama kadonya. Yang 9 terpesona sama pemberiannya Tuhan. Padahal ada satu perkenanan lagi yang Tuhan mau berikan. Makanya ditanya, mana yang 9? Tahu, kabur. Waktu dia terpesona sama sang sumbernya, Yesus katakan apa? Your faith has made you whole, bahasa Inggrisnya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita baca cepat-cepat kita gak akan dapat artinya. Imanmu menyelamatkanmu. Itu tau gak artinya apa? Your faith has made you whole. Itu artinya penyakit kustamu disembuhkan sekarang, bekas kustamu hilang. Yang 9, bekas kustanya masih ada, cari kerjaan susah. Yang 1 akhirnya dia mau kemana-mana, orang gak pernah tahu dia bekas pengidap kusta. Karena terpesona sama Yesus. Setiap kali kita terpesona sama sumbernya, perkenanan Tuhan bertubi-tubi datangnya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahin, udah sembuh ditambahin lagi, bekasnya hilang. Gitu loh. Jadi makin terpesona lah sama dia. Karena apa? Kita harusnya tahu bahwa saya ini punya posisi hebat di dalam Tuhan. Coba lihat ya, Roma 8 ayat 17. Mengatakan begini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang-orang maksudnya apa? Yang berhak menerima, ada kata all dalam bahasa Inggrisnya. Semua janji-janji Allah. Anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Yang akan menerimanya, yang akan menerima semua janji Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kata menderita artinya simpateko, taat. Jangan tunda ketaatan. Di dalam perikop ini, Paulus lagi menyampaikan kepada kita, percaya dan taat. Karena apa? Kamu sudah diberikan posisi yang dahsyat. Anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas janji-janji Tuhan. Jangan tunda ketaatan. Saya mau ke Sawangan ya, kemarin berarti saya harus dari Jakarta tuh, saya tinggal di pusat, berarti ke arah selatan ya. Kalau saya ke utara, ya berarti saya ngambil jalan yang salah. Kalau saya sadarnya udah setengah jam, baliknya makin lama toh. Daripada nyadarnya baru 5 menit. Jadi pas udah sadar buru-buru balik, makanya sadar dan bertobat. Udah setengah jam salah jalan baru balik, makin lama. Karena apa? Ulah kita sendiri, jangan tunda ketaatan. Dan kalau sampai ada akibatnya, itu bukan hukuman Tuhan. Tuhan gak menghukum, tidak menuduh, tidak menghakimi. There is no condemnation. Udah selesai di kayu salib. Jadi kalau sampai ada kesulitan gara-gara ulah kita, itu karena ulah kita. Bukan karena Tuhan.
Jadi ada ketika anak muda datang kepada saya karena ceweknya hamil, dia bilang, Kak, tolong apaan? Saya pengerja gereja, Kak, tolong doain saya. Doain apa? Pacar saya hamil. Aduh, pengerja gereja juga. Orang tua belum tahu, gembala sidang belum tahu. Cuman kakak yang tahu, Kak. Maksudnya apa? Tolong doain, Kak, kita sepakat dalam doa, Kak. Kan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, betul. Doain apa? Saya bilang gitu. Saya percaya loh, Kak, ada mujizat terjadi. Mujizat apa? Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Oke, terus kita mau doa apa? Kita sepakat ya, Kak, kita doa mujizat terjadi. Mujizat apa? Besok pagi pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Udah desperate. Hamilnya hilang. Saya gak pernah dengar orang minta hamilnya hilang. Hilang aja gitu, hilang gitu. Diambil sama Tuhan. Akhirnya apa? Menikah di usia mudanya. Dalam 3 tahun, 4 tahun pernikahan mereka kesulitan ekonomi. Itu hukuman Tuhan, bukan akibat dosa lo. Karena lo lakuin itu, ya itu akibatnya nih. Jangan salah-salahin Tuhan lah. Apakah Tuhan ampuni? Sudah diampuni. Jangan mempermainkan kasih karunia. Sama aja kalau papa saya mau pergi, dia bilang, ini Bill, hati-hati ya Bill, ini obat merah di sini. Jagain adik-adikmu, jaga dirimu. Kalau ada apa-apa, ini obat merah. Saya adalah orang yang paling bodoh, kalau saya jelok-jelokin kepala ke tembok, saya loncat-loncat dari atas, berdarah-darah, adik-adik saya ngomong gini, kenapa lu kayak begitu? Tenang, kan ada obat merah. Yang bodoh siapa? Yang sakit siapa? Oke deh, obat merahnya sembuhin. Ada boroknya, kelihatan sama orang, malu. Siapa yang malu? Saya. Jangan mempermainkan kasih karunia. Ada akibatnya, bukan hukuman Tuhan, karena ulah kita sendiri. Rugi kita. Jadi kalau makin mengerti kasih karunia, makin gak mau buat dosa. Karena makin paham sama kasihnya Tuhan kepada kita. Itu posisi. Makanya posisi kita dahsyat. Ya, berapa bulan lalu ya adik saya kesini ya. JC ini kan pernah sini ya. Lebih gede dari saya ya. Tapi itu adik. Itu paling bungsu lah ya. Zamannya dia susu makin bagus, jadi badannya makin gede lah. Zaman saya susunya agak-agak baru, susu formulanya baru kali ya. Baru dicoba-coba. Nah, kita nih dulu sekolah di daerah Menteng lah. Karena saya dulu tinggal daerah Menteng, ada jalan namanya Jalan Mendut. Ada SD namanya YMCA, udah tutup SD-nya. Jalan Mendut sebelahnya ada Prambanan, ada Borobudur. Makanya ada radio Prambors, ingat? Nah, yang ngaku-ngaku seumuran sama saya ini. Prambors artinya Prambanan Borobudur. Nah, yang ngaku-ngaku lagi senyawa gitu ya. Yang bingung pasti apaan tuh. Saya sekolah di situ. Jadi habis selesai sekolah, pas saya masuk SMP, adik saya masih di SD. SMP saya di SMP K3 Penabur Jakarta di Jalan Diponegoro. Dipisahkan sama kali. Jadi dari belakang kalau lagi makan bakso bisa lihat SD, kadang-kadang saya gini-gini sama adik-adik saya gitu. Bisa sama kali. Kalau jalan muter 300 meter cuman dekat banget. Satu hari pulang dari sekolah, dia nangis-nangis sama saya. Kenapa? Dibully sama temannya. Kakak yang baik, besok gue datengin, tenang aja. Kan gue alumni SD. Belagu banget ya, alumni SD dong belagu banget. Belagu. Besoknya saya datengin. Mana anaknya? Kasih tunjuk, wah udah ketakutan tuh anak liatin saya. Lo ngapain adik gue? Wah pokoknya kita gak tahu saya ngomong apa. Pokoknya ujung-ujungnya saya masih ingat saya jitak palanya. Nangis lah dia. Lo jangan macam-macam sama dia ya. Gue alumni. Belagu ya. Besoknya adik saya dijemput sama mama. Ini mama yang cerita sama saya. Kamu tahu gak adikmu pas dijemput. Dia ngelewatin tuh temen yang ngebully dia. Ngelewatin tuh begini. Maksudnya bahasa tubuhnya gini. Lo berani macam-macam sama gue. Datang lagi kakak gue. Kelar lo ntar. Gitu. Maksudnya gitu. Kenapa? Karena dia tahu posisinya dia adik saya. Makanya kalau kita ngerti posisi kita di dalam Tuhan, kondisi hidup boleh berubah, kita bermegah. Bukan karena sombong, karena percaya bahwa saya dahsyat karena Tuhan saya dahsyat. Saya luar biasa karena Tuhan saya luar biasa. Gitu loh. Kondisi akan berubah. Kita gak pernah lihat Tuhan loh. Dari kita lahir sampai kita tutup mata, gak akan pernah lihat dia. Tetapi makanya Tuhan bilang apa? Diberkati atau berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena aku akan tunjukin karyaku. Aku akan tunjukkan siapa aku dalam hidupmu. Kau lihat pekerjaan tanganku. Yang penting kamu percaya. Jadi makin kokoh kita pengertian kita bahwa kita ini adalah anaknya Tuhan, beres kita. Ya. Itu sebabnya di Lukas 15 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Lukas 15 ayat 12. Ini perumpamaan anak yang terhilang. Dan si bungsu ini, dia tahu bahwa dia anak. Anak tuh berarti punya akses kepada bapaknya. Dia katakan begini, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Bagian harta milik kita tuh akses. Saya dulu tinggal sama orang tua saya, apa yang ada di kulkas, berarti saya boleh makan dengan bebas. Susu dihabisin, nanti papa saya begini, siapa yang habisin susu? Aku. Nanti papa ngomong sama mama, lain kali beli susu banyakan, anak-anak lagi suka minum susu, udah beres. Besok ada susu lagi. Roti siapa yang habisin? Aku. Beliin roti lebih banyak, anak-anak lagi suka makan roti, beres. Akses, supply jalan terus, itu akses, melekat. Makanya ada perkataan apa? Kamu ranting, aku pokok anggur, kamu melekat kepada aku. Gak usah berusaha melekat, ketika kamu percaya kamu melekat kepada aku. Makanya waktu saya sakit saya bilang apa? Tuhan karena aku ranting dan aku melekat kepada pokok anggur gak punya kanker. Berarti apa? Mengalirlah nutrisi kesembuhan kepada rantingnya itu aku. Aku terima dalam nama Yesus.
Akhirnya ngerti posisi di dalam Tuhan. Nah si bungsu bilang begini, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Itu paling bahaya. Menjadi hakku adalah melepaskan akses kepada kepemilikan. Sekarang saya mau memiliki. Kepemilikan itu adalah sesuatu yang paling salah di dalam prinsip kerajaan sorga. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Kita lahir gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Lahir dikasih baju, nanti pulang juga dikasih baju, dimandiin. Nama kita hilang loh di hari terakhir. Kenapa? Jenazahnya di mana? Gak disebut namanya udah, jenazahnya. Karena kitanya juga udah lenyap dari situ, cuman tubuhnya aja. Dikasih baju. Jadi semua yang melekat sama saya, punya Tuhan yang harus dikelola. Akses itu artinya saya punya supply yang melekat kepada saya. Ketika saya melepaskan akses kepada kepemilikan, akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik. Si bungsu akhirnya apa? Kekurangan semuanya. Karena kalau jadi pemilik, apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Supply gak ada. Kalau akses, apa yang terlepas dari tangan, tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus. Makanya kalau ada orang bilang gini, saya kehilangan income pak, gak bisa kehilangan. Income itu dari pekerjaan dan usaha. Pekerjaan dan usaha adalah pipa, sumber gak pernah tutup. Kalau pipanya tutup, sumbernya akan membukakan pipa-pipa yang lain. Karena sumbernya luar biasa. Jadi yang dikejar bukan pipanya, yang dikejar bukan manusianya, yang dikejar bukan apa yang ada di dunia, yang dikejar sumbernya. Terpesonalah sama sumbernya. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 2 mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy, tersenyumlah kalau bisa. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu artinya adalah trials, ujian, peirasmos bahasa aslinya. Yang artinya adalah pengalaman sama Tuhan. Jadi Yakobus menulis begini, kamu ya kalau berhadapan sama sebuah masalah tersenyum aja. Kenapa? Karena itu kesempatan ngalamin Tuhan. Wow. Itu kesempatan ngalamin Tuhan. Makanya katanya trials, ujian bahasa aslinya. Jadi kalau lihat masalah, selalu mikir begini, Tuhan ini ujian bagi saya. Kalau ujian bagi saya berarti ini akan mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan ini untuk membuat saya lebih baik. Kalau cobaan berarti mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan ini untuk menghancurkan saya. Makanya ketika ada sebuah tekanan kita akan tahu kelemahan kita. Oh saya suka marah orangnya, oh saya cepat tersinggung, saya cepat asumsi, saya gampang kepahitan orangnya. Berubahlah. Ketika berubah besoknya diuji lagi, lulus. Kita semua punya sekolah kehidupan termasuk saya. Yang kasih tahu kita lulus nanti orang-orang terdekat sama kita. Beberapa tahun lalu saya masih ada di sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan saya adalah saya punya masalah dengan 16 juta motor di Jabodetabek. Bukan yang bawa motor sini pasti sopan-sopan ya. Yang lain-lain di Jabodetabek motor-motor kalau belok dulu baru ngeliat. Baru ngeliat. Kesel dong kita kan. Kita ngerem mendadak akhirnya kan. Klakson dong, tin. Dia berhenti, buka helm. Apa lo? Ah iya, mesti ngapain coba? Emang kita kudus terus hatinya? Tuhan ampuni, is okay, enak aja. Setengahnya Manado, darah panas, makan pedas. Ayo. Istri saya punya password yang hebat. Dia pegang kaki saya. Sayang, ingat loh, jangan-jangan dia jemaat. Wah. Kalau saya dengar kata jemaat, tiba-tiba ada kemurahan hati. Tiba-tiba ada belas kasihan. Oh iya ya, dia jangan dia jemaat. Mungkin dimarahin sama bininya tadi pagi. Setiap kali ada motor nyebelin, istri saya selalu bilang, ingat ya itu jemaat. Sampai-sampai saya akhirnya komplain juga, jemaat dari gereja mana sih nyebelin banget. Semua jemaat. Oh. Tapi itu kata-kata paling ampuh. Tiba-tiba tahun 2018, tiba-tiba dia ngomong gini, kok kamu sekarang berubah ya? Kenapa? Tadi ada motor-motor nyebelin, aku yang kesel, kok kamu diam aja? Lulus. Yang validasi istri saya. Sekarang ada yang seliweran di mana-mana, cuman tuh lepaskan pengampunan. Udah gak ngaruh. Daging sudah mati. Ya kan? Itu sekolah kehidupan. Makanya ya, nih coba lihat ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Coba lihat. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Maksudnya gini, gak banyak orang mau masuk ke jalan sempit. Karena jalan sempit tuh gak enak. Ya kan? Kalau kita lagi di Google Map, lagi macet, disuruh diarahin ke jalan tikus, gak enak kan? Kita harus apa? Di jalan sempit kita gak bisa ngebut. Kita berarti apa? Harus belajar sabar. Ngebut-ngebut nabrak ayam loh. Ada ayam, anak kecil, pedagang motor. Wah gak bisa lah, mesti belajar sabar sama apa? Hati-hati. Orang yang gak sabar sama gak hati-hati di mana? Jalan tol. Ya saya kasih tahu ya, ini pandangan saya ya. Beberapa bulan yang lalu, karena kita setiap bulan ke Bandung, jadi saya suka perhatiin nih mobil-mobil yang suka masuk-masuk ke bahu jalan. Jalan tol ke Bandung tuh kadang-kadang udah 4 ruas loh, sampai 5 ruas. Gak macet, tetap aja gak sabar masuk bahu jalan. Sampai-sampai saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu gak, ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Kalau Bapak Ibu penasaran, tanya sama Tuhan aja ya, jangan tanya sama saya gak sebut namanya apa. Kalau ada yang merasa punya, pasti di sini gak begitu ya.
Saya bilang sama istri saya, kamu liatin deh. Dia bilang ini, itu perasaan kamu aja. Coba kamu hitungin, saya bilang gitu. Bener, sampai di Bandung dia bilang ini, 85%. Itu 2 jenis mobil itu. Tadi malam, saya kan nginep di sini tadi malam. Datang nih di tol. Mobil-mobil itu lagi yang masuk bahu jalan dalam hati. Dia lagi. Bayangin ya, ini polisi loh ngomong sama saya. Itu bahu jalan buat emergency loh. Orang yang tiba-tiba di dalam mobil tumpah makanannya. Anak kecilnya mau buang air kecil. Tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba ban pecah. Itu mereka nepi masuk ke bahu jalan karena itu emergency line. 90% orang yang masuk ke dalam bahu jalan karena emergency. Mereka nggak lihat kaca spion. Mereka cuma lihat ke kiri aman, mereka langsung belok. Mereka nggak tahu di belakangnya ada mobil lagi ngebut. Karena orang yang masuk bahu jalan mereka tahu mereka salah makanya ngebut buru-buru. Terjadilah kecelakaan fatal. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena nggak sabar. Karena nggak hati-hati. Makanya ya orang-orang yang masuk ke dalam jalan yang sempit itu dituntut untuk belajar sabar, hati-hati. Bahkan nggak boleh banding-bandingkan diri sama orang lain. Saya udah tinggal 200 meter lagi di ujung udah jalan raya, nggak bisa keluar karena mampet di situ karena ada motor parkir di tengah jalan. Panggil orangnya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang kita lihat. Aduh Tuhan, kok mereka hidupnya enak-enak aja sih, lancar-lancar aja. Kok kayaknya mereka diberkati. Kita nggak sadar. Kita yang sedang diproses untuk sabar, hati-hati, dan tidak banding-bandingkan diri. Justru kita sedang diberkati Tuhan. Karena kita sedang diubahkan sama Tuhan. Itu, makanya berubahlah pandangan kita. Pandangan rohani kita harus diubah. Makanya seorang bapak yang masuk ke dalam tempat panti jompo, dia buta sama dia tua. Diantar sama petugasnya. Diantar sama petugas lagi mau masuk ke dalam kamar di rumah jompo itu, si petugas cerita sama dia. Om, kamarnya om bagus banget. Kalau dibuka horden ada danau di depannya. Dan bahkan di dalam kamar ini sudah dicat warnanya pastel. Kamarnya om bagus banget. Tiba-tiba si om ngomong gini, oh iya bagus banget ya gitu. Loh om, kita kan belum nyampe di kamar. Kok om udah bisa bilang bagus? Mau nyampe atau belum kan saya gak bisa lihat, kan saya buta. Saya bilang bagus berdasarkan penjelasan kamu. Jadi harusnya hari ini kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan buat hari esok yang sangat indah. Walaupun kita belum lihat, saya memperkatakan dan deklarasi ini berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena saya punya hak penuh atas janji Tuhan. Ada seorang ibu yang lihat jemuran tetangganya setiap hari dia komplain. Dia bilang apa? Itu tetangga gak ngerti cara cuci baju. Baju masih kotor udah dijemur. Besoknya dia ngomong hal yang sama. Itu lihat tuh tetangga. Baju masih kotor udah dijemur. Di hari yang ketiga dia berubah. Gitu dong. Baju bersih baru dijemur. Tiba-tiba suaminya ngomong. Aku minta maaf. Baru hari ini aku sempat bersihkan jendela rumah kita. Rupanya berhari-hari yang kotor bukan jemuran tetangga, jendela rumahnya sendiri. Seringkali mata rohani kita kotor, kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita gak bisa lihat kebesaran Tuhan. Kita gak bisa lihat kebaikan orang lain. Kita komplain aja. Makanya ketika ada 12 pengintai dan mereka balik, 12-12-nya lihat raksasa toh. Yang 10 bilang apa? Bos, gak mungkin bos, mereka raksasa bos, mengerikan bos. Yang 2 balik ngomong apa? Betul mereka besar. Betul mereka raksasa, tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Tuhan saya lebih besar. Akhirnya nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, gak pernah kita dengar. Padahal nama-nama itu ada di bilangan 13, nama-nama dari 10 pengintai. Karena mereka bukan jadi pahlawan iman. Tapi ada 2 nama yang masih kita dokumentasikan siapa? Joshua dan Kaleb. Karena jadi pahlawan iman. Mata rohaninya dibersihkan sama Tuhan. Saya tutup ya sama kisah ini. Bapak Ibu sudah tahu saya sakit dan saya sudah disembuhkan Tuhan. Kesaksian saya sudah saya beritakan di sini. Tetapi banyak sekali backstory, cerita-cerita di balik itu semuanya. Yang terlalu banyak lah untuk disampaikan dalam satu kesempatan. Ya. Jadi gini, saya ini menikah sama seseorang istri yang logika tinggi. Ya. Ini teman-teman di sini, Elsa, Stephen, Bella, semuanya kenal lah sama istri saya. Logika tinggi. Orangnya gercep, orangnya pandai, orangnya punya prinsip gini. Apapun kalau masih bisa ditanya sama Google, pasti beres. Google bisa memberikan saya jawaban. Jadi orangnya logika tinggi. Memang dari pernikahan kami itu saya lebih bisa activate iman saya daripada dia. Mumpung dia nggak ada ya, saya ngomongin dia ya. Hai sayang kalau kamu nonton. Nah, waktu saya sakit, sebelum saya sakit nih ya, polis asuransi saya ditutup sama dia. Ditutup. Dan dia bilang apa? Ini udah gak relevan, kita buka yang baru. Selagi kita buka yang baru, kan ada masa tunggu 90 hari. Lagi masa tunggu 90 hari, saya sakit di hari ke-76. Jadi asuransi ada, tapi nggak cover. Kesel dong dia. Jadi waktu di doanya dia bilang ini, Tuhan ini 14 hari lagi Tuhan, kenapa mesti sakitnya dari ke-76? Logika. Akhirnya saya didiagnosa di Singapura, waktu di awal tahun 2019, akhirnya dokter bilang gini, Pak dalam hitungan 5 hari, Bapak sudah harus di kemo. Karena umur Bapak tinggal 3 bulan. Penyakit Bapak parah banget. Dalam hitungan 4 hari setelah ini Bapak sudah harus masuk rumah sakit.
Saya bilang, dok kami harus pulang dulu karena kami harus antar anak kami yang kedua, dia harus sekolah. Oke, terserah kamu mau perawatan di Jakarta, mau di sini terserah. Sebelum saya balik, saya sempat tanya, dok DP-nya berapa kalau di sini? Saya nggak berani tanya biayanya. Udah ngeliat rumah sakit Singapura kan ngeri banget biayanya. DP-nya aja deh berapa? Dia kasih tahu sama saya DP-nya. Angka juga mengerikan. Jadi akhirnya saya cuma kasih tahu sama istri saya, terus kita berdoa berdua sama Tuhan. Jadi cuma saya, istri saya sama Tuhan yang tahu. Makanya saya nggak setuju ya. Kalau seminar hamba Tuhan, saya bilang, kalau pada sakit jangan taruh-taruh di sosial media. Jangan kejar-kejar pipa, kejar sumbernya. Karena banyak banget yang sakit terus mukanya digini-giniin. Terus udah gitu tulisannya memang memberikan empati sih. Tolong doakan saya. Kalimat keduanya gak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan. Inilah BCA Mandiri BNI. Enak aja loh. Jadi waktu saya pulang saya bilang, Dad, saya kalau berdoa panggil Daddy. Daddy dengar ya tadi DP-nya berapa? Kalau engkau berkenan, aku berobat di sana. Dalam hitungan beberapa hari ini ada uangnya. Dalam hitungan 2 hari. Yang tahu ya sekali lagi di awal cuma sahabat saya sama orang tua, sama keluarga that's it. Dalam hitungan 2 hari uang itu ada di rekening saya. Persis jumlahnya, gak lebih gak kurang. Terus saya bilang sama istri saya, nih lihat Tuhan udah kasih nih. Yuk kita berangkat. Itu kan baru DP sayang. Sisanya gimana? Saya bilang kita gak pernah minta sisanya. Kita minta DP dari Tuhan. Ini kalau Tuhan udah kasih, Tuhan akan akhiri dengan indah. Udah kita berangkat. Dia masih ragu-ragu. Udah deh, perjalanan iman memang gitu sayang, ngeri-ngeri sedap. Ayolah berangkat. Nekat berangkat udah. Masuk rumah sakit dari kursi roda, saya udah gak bisa jalan. Karena HB saya tinggal 3. HB itu darah merah pengantar oksigen. Kalau darah merah gak ada, megap-megap jalan. Gitu-gitu udah. Masuk rumah sakit, saya ambil kamar paling murah, kamar berempat. Masuk kamar berempat, bau makanan sebelah, makanan India, depan makanan bakmi, muntah-muntah saya. Karena kondisi lemah. Tiba-tiba di website istri saya lihat, ada kamar isolasi namanya, kamar sendiri. Bukan VIP, kamar sendirian tapi bukan VIP, gak ada jendelanya. Jadi lebih mahal dikit daripada kamar berempat. Tetap lebih murah lah, tetap murah banget dibanding VIP. Saya tanya dong, mau dong kamar itu dok? Biasa sendirian, nggak bisa pak, udah habis, populer kamarnya. Oh ya udah, jadi kita cuma bilang, saya bilang sama istri saya, udah kita ngucap syukur aja. Udah ngucap syukur, tiba-tiba hitungan 5 jam berikutnya. Datanglah suster. Pak, pihak rumah sakit sama dokter udah setuju, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung ke lantai 8 ini. Itu namanya suite room. Apaan tuh suite room? Jadi gini Pak, ada VIP, VVIP, suite paling atas Pak. Nggak mau. Bayarnya gimana? Saya juga baru tahu terakhir-terakhir bahwa itu kamar untuk raja-raja Yordan kalau datang mau obatnya di situ. Kenapa saya dikasih Tuhan kamar itu? Anak raja. Emangnya Raja Yordan doang yang bilang. Saya bilang gak bisa bayar. Tahu gak rumah sakit bilang apa? Pak, dikasih kamar suite room, rumah sakit udah setuju bayarnya yang kamar tadi Pak, yang kamar isolasi. Bayarnya segitu aja. Oh serius? Iya, oh kalau gitu saya mau. Oke banget tuh dealnya kan. Istri saya lagi beli makanan di bawah, saya telepon gak naik-naik. Tiba-tiba hormon adrenalin berjalan. Saya ngepak. Koper saya tarik. Suster bingung. Kursi roda, saya bilang, mikir, kamar nomor 3 mana? Jalannya situ begini, kamar nomor 3 mana? Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran, betul gak? Kasih kamar suite please deh ya, jangan lama-lama, cepetan masuk. Buka kamar, saya buka toilet, karpet di dalamnya. Toilet loh karpet, sampai saya bilang, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Bagus banget Tuhan, ada ruang tamu. Karena memang Tuhan udah siapin, Tuhan mau kirim 80 orang, sepertiganya saya gak kenal. Dari gereja-gereja lokal. Dan anak saya waktu itu lagi duduk di bangku SMA, lagi sekolah di situ. Jadi kalau weekend dia datang ke situ belajar di situ, di sebelah saya tuh. Dikasih kamar gede banget. Nah waktu istri saya naik ke atas, waktu dia masuk ke kamar, dia bingung. Kok udah rapi sih? Udah digantung-gantung, air freshener udah nyala gitu. Saya udah diselimut udah begini gitu. Kok udah rapi sih? Iya dong. Biar kelihatannya udah settle kita. Jadi kalau sampai mau diganti gak jadi. Mereka kan kalau lihat kita udah settle begini kan kasihan gitu loh. Udah dirapiin semuanya. Udah, ya Bapak Ibu udah tahu ya perjalanan saya. Saya disembuhkan Tuhan di bulan yang pertama, mujizat terjadi. Nah waktu udah 2,5 bulan, udah mau pulang, udah selesai boleh pulang ke Indonesia. Deg-degan dong, DP udah beres, sisanya gimana? Nah, ya. Jadi waktu besok udah mau masuk ke ruang business office mau cek. Itu kita berdoa perjamuan sampai 2 kali malamnya ya. Di hari itu istri saya ke bawah ngecek. Aduh saya deg-degan. Udah sekian lama tiba-tiba dia naik ke atas. Waktu kamar dibuka, dia buka kamar begini. Makin kaget dong saya. Aduh berapa tagihannya? Berapa sayang? Terus dia jalannya begitu lagi. Kayak zombie tuh. Ngeri banget. Berapa? Hah, berapa? Terus dia duduk sebelah saya. Tiba-tiba dia bisik. Katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa? Katanya orang-orang yang kesini semuanya suka nabur-nabur di bawah. Dan katanya lunas. Dan katanya rumah sakit kelebihan bayar. Oh ya, jadi kita pulang. Bawa uang kelebihan. Sampai-sampai punya kesempatan bisa nabur, bisa kasih orang-orang teman-teman yang sedang sakit.
Cari teman-teman yang sakit, tabur. Ini dari Tuhan kita kasih buat orang lain. Itu Tuhan. Kenapa? Akses. Sebelum pulang, mau ngecek tiket nih terakhir ya. Mau ngecek tiket, mau pulang kan besoknya, cari tiket paling murah di Traveloka. Lion Air 600.000. Mau ngeklik, tiba-tiba telepon berdering. Teman istri saya, Ci, lu pulang kapan? Besok. Udah beli tiket? Ini baru mau beli tiket. Jangan. Gua frequent flyernya SQ, Singapore Airlines. Lu tahu kan gue keliling dunia setiap tahun, mileage gue kebanyakan. 2 bulan lagi angus, gue transfer buat lo ya. Minta nama paspor lo berapa, siapa gitu. Dikirim, dalam setengah jam dapat email, business class, naik SQ pulang. Waktu saya duduk di situ, saya bilang gini, wow, upgrade-nya gila-gilaan ya Tuhan. Kayak ada suara begini, gak apa-apa, kamu lagi masuk padang gurun, sekarang aku manjain kamu pulang. Waktu sampai di Indonesia, sebagai penutup. Semua orang datang ke saya dong, datang ke istri saya ngomong gini, wah Bill, lu dapat mujizat kesembuhan. Bukan, mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Sembuh, Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Istri saya melihat sebuah dimensi kehidupan yang baru. Semua akal logika aku mentah semuanya. Dan Tuhan bahkan datang ke dalam mimpinya mengatakan, aku asuransimu. Kamu gak bisa berpegang pada apapun yang dunia berikan. Aku adalah sumber atas segala sumber. Itulah akses. Karena apa? Kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.